Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat di antara kita, selama ini kita selalu beranggapan bahwa hanya manusialah yang hanya bisa berbicara dan berkomunikasi. Namun siapa bilang hewan juga ternyata bisa mengungkapkan perasaannya. Di masa Nabi ternyata ada beberapa hewan yang protes kepada manusia. Bahkan yang paling mencengangkan adalah kehadiran hewan dabah yang akan memberikan bocoran mengenai hari kiamat. Nah, hewan seperti apakah itu? Apakah benar hewan melata ini bisa berbicara? Sebelum mengetahui lebih lanjut, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Insya Allah kali ini di antara kita official akan memberikan informasi untuk Anda sahabat di antara kita mengenai binatang yang akan berbicara di akhir zaman dan memberitahu tanda kiamat. Bagi sebagian orang, hewan yang satu ini adalah hewan ternak biasa. Namun siapa sangka jika sapi ini pernah menegur tuannya pada suatu subuh. Rasul pernah menceritakan ada seekor sapi bisa berbicara kepada pemiliknya setelah mendapatkan perlakuan tak patut dari si pemiliknya. Wah, ternyata ada juga ya sahabat di antara kita. Lalu bagaimana ceritanya? Diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah menuturkan demikian suatu saat seorang laki-laki menuntun seekor sapi. Tiba-tiba dia menaikinya dan memukulnya. Kemudian sapi itu berkata, "Kami tidak diciptakan untuk ini, tetapi kami diciptakan untuk membajak sawah." Para sahabat takjub. Subhanallah, seekor sapi berbicara. Ketika semua sahabat kagum terkait cerita, ada sapi dan serigala bisa berbicara. Rasulullah SAW lalu melanjutkan ceritanya lebih detail. Awalnya sapi itu berjalan biasa saja. Namun ketika sang pemilik memukuli sapi itu saat berjalan lambat dan langsung menoleh kepada pemilik yang sedang berada di atas punggungnya. Kemudian sapi itu berkata, "Kami tidak diciptakan untuk ini, tetapi kami diciptakan untuk membajak sawah." Rasulullah SAW menjelaskan apa yang disampaikan sapi itu. Seolah-olah berkata kepada pemiliknya bahwa pemiliknya telah melakukan zalim. Bukan hanya dengan mengendarainya, tapi juga menyiksanya. Kamu telah menggunakanku untuk sesuatu di mata Allah. Menciptakanku bukan untuk hal ini. Protes sapi tersebut. Rasulullah SAW menjelaskan terkait kata zalim yang disampaikan seekor sapi. Bahwa kezaliman adalah meletakkan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Setelah menceritakan kisah sapi yang berbicara, Rasulullah SAW menceritakan kisah serigala yang juga bisa berbicara. Ketika itu, seekor serigala menyerang domba milik seorang pengembala. Mengetahui domba itu diserang, pengembala yang kuat dan pemberani itu langsung mengejarnya. Kelelahanlah serigala itu berhenti tepat di depan pengembala dan berkata, "Kamu menyelamatkan domba dariku. Lalu siapa yang akan menyelamatkanmu pada hari datangnya binatang buas dan tak ada pengembala sepertimu?" Rasulullah SAW menjelaskan apa yang disampaikan serigala itu mengisyaratkan hari datangnya binatang buas di masa yang akan datang. Pada hari itu ternak-ternak dibiarkan bebas. Binatang-binatang buas menyerang dan merusaknya karena tak ada yang menjaga kondisi semacam ini kelak. Dan juga akan terjadi pada umat manusia ketika zaman akan datang. Pernahkah sahabat di antara kita membayangkan sebelumnya? Dalam dalil an-nubuwah diriwayatkan peristiwa tersebut terjadi pada sahabat yang bernama Uhban bin Aus. Seekor serigala menyerang dombanya, lalu serigala itu menerkam seekor domba. Uhban berteriak, lalu serigala itu duduk di atas ekornya. Serigala itu kemudian berbicara, "Siapa yang akan menjaganya di hari ketika kamu sedang sibuk darinya? Kamu telah menghalangiku mendapatkan rezeki dari Allah." Uhban sepertinya kaget. Bagaimana mungkin seekor serigala bisa berbicara layaknya manusia kepadanya? Lalu serigala itu melanjutkan pembicaraannya kepada Uhban, dan Uhban pun kebingungan. Lalu Uhban datang kepada Rasulullah untuk menceritakan pengalamannya. Barulah setelah dijelaskan tentang kekuasaan Allah, Uhban merasa tenang dan akhirnya memutuskan untuk memeluk agama Islam.
Masya Allah, Allahu Akbar. Kalau hewan yang satu ini biasanya sering tidak mendapatkan perlakuan yang adil oleh orang-orang di sekitarnya, tapi ternyata anjing mempunyai sebuah cerita spesial dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kisah ini telah dilewatkan oleh Anas bin Malik pada mulanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk bersama dengan para sahabat beliau. Lalu datang seorang sahabat beliau dengan keadaan betis dengan berlumuran darah. Rasul pun menanyakan penyebab lukanya itu. "Wahai Rasulullah, aku tadi berpapasan dengan seekor anjing milik Fulan yang munafik di jalan. Anjing itu lantas menggigit betisku," ujar dia. Lalu Rasulullah SAW mempersilahkan duduk di samping beliau. Tak pula kemudian datang juga sahabat yang lain, kakinya tampak bercucuran darah. Setelah mendengarkan penuturan orang kedua tersebut, beliau memutuskan untuk menghabiskan nyawa anjing tersebut. Sampailah Rasulullah SAW dengan para sahabat di tempat anjing itu berada. Saat salah satu mereka mengangkat pedang, tiba-tiba anjing tersebut mendekati Rasulullah. Anjing ini berkata dengan fasih layaknya manusia, "Janganlah kalian membunuhku, sebab aku adalah anjing yang beriman kepada Allah dan Rasulnya." Ujar anjing tersebut, "Mengapa engkau menggigit kedua orang ini?" Tanya Rasulullah SAW. "Wahai Rasulullah, aku adalah anjing yang diperintahkan untuk menggigit siapa saja yang mencela Abu Bakar dan Umar," jawab anjing itu. Mendengar kesaksian anjing tersebut, kedua sahabat yang luka-luka itu kemudian mengakui kesalahannya. Selanjutnya, hewan yang satu ini kadang dianggap remeh. Ya, si kecil semut. Siapa sangka jika semut memiliki peran yang sangat mulia di masa Nabi Sulaiman alaihi salam. Jadi ceritanya, sahabat di antara kita, ketika itu rombongan Nabi Sulaiman menuju lembah semut yang disebut Lembah Doif. Sesampainya di Lembah Doif, pemimpin koloni semut meminta semut-semut masuk ke dalam lubang yang ada. Nabi Sulaiman tersenyum ketika mendengar percakapan tersebut. Karena sang semut pada awalnya memang belum menyadari jika Nabi Sulaiman mampu berkomunikasi dengan hewan. Nabi Sulaiman pun langsung meminta rombongan pun berhenti sejenak. Pasukan yang akan diminta berhenti pun bingung dan diberi penjelasan jika ada sekelompok semut yang takut diinjak tersebut, sehingga pasukan-pasukan itu menunggu semut masuk ke dalam lubang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Naml ayat 19. Maka dia tersenyum dengan tertawa karena mendengar perkataan semut itu. Dan dia berdoa, "Ya Tuhanku, berikan aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, ibu bapakku, dan untuk amal soleh yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh." Apa yang bisa dipetik dalam obrolan tersebut? Ini semua pertanda jika semut dapat berbicara dan memiliki pemimpin. Hal ini pun dibuktikan langsung secara ilmiah, di mana pada hasilnya para peneliti jika semut-semut itu berbicara satu dengan yang lainnya. Masya Allah, Allahu Akbar. Pernahkah sahabat di antara kita mendengar hewan dabbah sebelumnya? Hewan ini memang asing di telinga, namun perannya sungguh akan membuat Anda sahabat di antara kita tercengang. Kiamat merupakan kepastian yang akan dialami oleh alam semesta. Begitu banyak nabi dan rasul diutus untuk menyampaikan tentang kabar tersebut. Tidak ada yang tahu pastinya kapan terjadi. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan tentang tanda-tandanya. Pertanda yang terkenal itu yaitu ketika sang surya terbit dari barat. Ternyata tak hanya itu, saat kiamat akan datang, binatang aneh seperti melata yang muncul dari perut bumi dan mampu berbicara. Binatang ini memberi tanda kepada wajah manusia yang menjadi pembeda antara orang yang beriman dan tidak beriman. Dan ini binatang yang dinamakan dabbah. Dan berkali-kali disebut Rasulullah SAW sebagai salah satu tanda dekatnya hari kiamat. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam dalilnya sudah menjelaskan tentang binatang ini. Hal ini tertera dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 82. Apabila perkataan telah jatuh di atas mereka, kami keluarkan seekor dabbah
dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahwa sesungguhnya manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, segeralah beramal baik sebelum terjadi 6 tanda kiamat, yaitu matahari terbit dari arah terbenam, dajjal, asap tebal, satwa melata berbicara, petaka kematian perorangan, dan petaka kiamat besar. Hadis riwayat Ahmad. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Majma'uz Zawaid dari Huzaifah bin Asyid, nantinya setelah keluar Dabbah akan berbicara kepada manusia dan mengabarkan bahwa manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat Allah. Ia membicarakan tanda pembeda antara orang beriman dan orang kafir. Tanda untuk orang yang beriman adalah mukanya yang bercahaya, sedangkan yang tidak beriman ditandai dengan bagian hidung sebagai kekufuran. Nantinya Dabbah akan keluar dari Mekah, dari masjid yang paling mulia. Sahabat di antara kita, apakah kita siap dengan kehadiran Dabbah? Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.